Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang nonton video ini. Ini merupakan segmen baru ya teman-teman. Kita akan membahas tentang dunia FPL, per FPL-an atau Fantasy Premier League. Kalau teman-teman belum tahu, Fantasy Premier League itu semacam apa ya? Semacam game ya? Istilahnya apa? Semacam game. Itu semacam game yang mendapatkan poin dari player yang bermain. Nah, jadi kita membuat sebuah formasi gitu ya, membuat formasi kemudian kita memilih beberapa pemain. Kalau nggak salah total pemainnya berapa ya, Bad? Maksimal setiap tim ada 3 pemain. Setiap masih 3 pemain sih. Iya. 13 lah. Enggak. Jadi gini, kita membuat tim. Satu tim itu terdiri dari kiper 2. Ya, kiper 2. Terus backnya ada 5. Backnya 5. Midfielder 5. Striker 3. 12, 15. Berarti 15. total ada 15 pemain. Biasanya kita itu harus update setiap pekannya kira-kira pemain siapa aja yang kira-kira nantinya bisa mencetak gol ya, kemudian bisa memberikan assist atau permainannya bagus. Kemarin juga saya baru tahu ternyata save penalti juga termasuk poin ya. Areola ya kemarin ya. Sama clean sheet. Sama clean sheet betul. Terus clean sheet nanti pengaruhnya ke backnya. Nah, nanti teman-teman bisa googling sendirilah atau bisa memulai aja learning by doing gitu ya, mendownload aplikasi FPL di App Store atau di Play Store. Nah, mungkin awal-awal kita mau ngobrol terlebih dahulu dasar dulu awal kenapa bermain FPL, kapan mulai bermain FPL dan backgroundnya apa. Kalau Mas Rozi nanti mungkin sebenarnya udah tahu ya, cuma nanti diceritakan aja. Dari Saka dulu, Sak. Awakmu Bian kenapa kok akhirnya mengerti ada game bernama FPL dan kapan mulai bermain FPL itu sendiri? Mungkin awal-awal itu dulu tahu FPL itu dari Twitter ya. Itu pas kuliah 2014 atau 2013. Itu pertama tahu. Buat akun saja, tapi akhirnya nggak dimainkan karena nggak tahu cara mainnya. Sampai akhirnya Pas 2016 itu kok mulai nge-hype lagi, dan itu tahunya juga lewat Twitter. Setelah itu mulai mengerti cara mainnya, bagaimana kita membentuk tim maksimal. Setiap tim bola kita harus memilih maksimal ada 3 pemain saja. Terus ada peraturan red card, yellow card, itu poinnya berkurang berapa. Dan berhasil meracuni teman-teman. Iya. Berarti di circle-mu yang bahaya. Berarti di circle-mu yang awal banget tahu tentang FPL malah dirimu ya? Iya, betul. Prima malah bukan Dani. Prima ya. Iban. Berarti kamu dusone akeh. Oh, enggak. Iban sudah tahu. Oh, Iban sudah tahu. Iban another level aja. Dia tahu segalanya, malah tahu dia. Nah, sekarang dari saya itu karena kantor ya. Di kantor tuh tiba-tiba ada lomba Fantasy Premier League, ada salah seorang yang bikin komunitas FPL. Terus dari kantor tuh juga nge-support buat ngasih reward juara 1, juara 2, juara 3 udah berjalan kira-kira 3 sampai 4 tahunan lah atau mungkin lebih gitu, saya kurang tahu. Nah, akhirnya dari situ karena rewardnya lumayan dan tidak ingin menyia-nyiakan knowledge tentang Premier League dan khususnya Premier League ya, karena di sana kan walaupun di liga lain harusnya ada ya. Liga lain ada, mulai ada apa, Liga Italia ada, ya, Liga Champions League ada, Liga Jerman ada, Piala Dunia ada. Ya, jadinya karena tergiur dengan FPL dengan rewardnya itu jadi mulai bermain dan memang seru. Akhirnya tim-tim kecil mulai ditonton ya Mas. Nah, ini dari saya. Kalau dari Mas Rozi gimana Mas? Ya, awalnya cuma iseng-iseng sama Mas Jul, main-main ke rumah, terus disuruh buat akun. Dipaksa Mas? Ya, awalnya dipaksa, suruh download aja udah. Setelah itu apa ini? Liga Inggris, permainan Liga Inggris. Oh ya udah. Tak lihat kok suruh beli pemain. Awalnya nggak tahu ini apa ini. Sudah beli semuanya. Yang pertama kan suka MZU. Ya MZU semuanya akhirnya. Poinnya hancur-hancuran. Hancur semuanya. Akhirnya setelah itu kok seru ya. Akhirnya tiap ada game week pasti semuanya tonton, mulai dari tim kecil maupun tim besar. Ini apa, impactnya lebih dari judi slot ya Mas? Ya pasti. Coba saja download dulu. Oke, berarti sekarang kita masuk ke, jadi teman-teman kita berharapnya sih rutin ya, nanti kalau misalnya kita udah jauh ya kalau bisa kita bikin Zoom aja Mas.
Jadi kita maunya tiap mau deadline game per game week kita bikin update kayak gini. Kira-kira pemain yang kita pilih itu siapa aja sehingga bisa buat referensi teman-teman. Tapi ini kita sangat-sangat awam ya teman-teman. Kita bukan seorang pandit football yang setiap hari mengikuti bola. Tapi kita hanya berdasarkan podcast-podcast, lihat highlight atau mungkin kalau misalnya kemungkinan bisa nonton ya nonton langsung. Nah, kita mulai. Pemain-pemain siapa aja? Jadi buat overview aja buat teman-teman bahwa di game week ini itu ada double game week yang dilakukan yang diberikan ke tim siapa ya? Double game week tuh. Ada Luton sama Bournemouth. Ya, Bournemouth. Makanya ini juga bisa jadi consideration ya atau pertimbangan kita memilih pemain-pemain yang mempunyai double game week ya Sak ya. Iya. Sehingga kalau bahasa kita tadi sebelum video ini di take kita diskusi itu ya pekpo lah ibaratnya misalnya dia dapatnya poin cuma 2 tapi 2 kali main ya 4 nih. Jadi minus 4 yang kita pakai buat biaya transfer itu akhirnya ya balik modal lah ibaratnya. Ya, jadi ya nggak masalah sebenarnya kalau misalnya kita transfer pemain yang double game week. Oh iya. Nah, terkait transfer ya, pemain, nah gimana? itu tiap GW itu hanya diperbolehkan transfer satu pemain. Tapi Satu kalau pemain. mau Ya, lebih betul. bisa, tapi nanti mengurangi poin. Ya, atau teman-teman misalnya sebenarnya free transfer kan tiap game week ada satu ya. Misalnya teman-teman bisa nabung di game week sebelumnya teman-teman nggak transfer ditabung aja tapi maksimal cuma 2. Betul. Nah itu Zak yang aku juga pernah salah itu. Aku nabung tapi kita bisa sampai 5 ternyata cuma 2 ya. Percuma aku nabung. Ya itu mungkin teman-teman mulai belajar dari situ. Terus ya transfer ada biayanya. Kalau misalnya nggak punya free transfer ya mau nggak mau harus kena biaya minus tiap main minus 4. Iya, Ya, teman-teman kelipatan 4. ya harus bijak lah memilih bisa minus 12 kayak Mas Aka. Minus Tidak untuk ditiru minus 12. ya. Oke, itu ya tadi. Jadi yang perlu digarisbawahi terkait double game week sama transfer ya, biaya transfer itu yang paling penting. Kemudian kita masuk ke squad atau ke line up yang akan kita pilih. Dari aku dulu ya. Ya, boleh. Dari aku dulu, dari kiper dulu nih pasti. Dari kiper, aku ada 2 punya kiper. Ini kayaknya Areola udah dari lama nggak pernah aku transfer ya. Udah dari lama Areola, tapi kemarin juga bikin 13 poin lumayan. ada save penalty ya. Iya. Jadi aku punya Areola sama Neto. Yang aku cadangkan Areola, kemudian yang aku mainkan Neto. Dia kipernya Bournemouth karena dia double game week. Nah, dari Saka. Pilihan yang sangat bagus dari Cak Jul. Dari saya ada Leno pemain Fulham dan Raya pemain Arsenal. Yang saya mainkan Leno. Oh, Leno. Ini dari skuad lama. Kenapa milih Leno? Ya karena Terlanjur. kemarin menang ya. Iya. Iya, menang. Clean sheet ya? Clean sheet. Iya. Mungkin dari situ. Ya. Kemarin kayaknya kiper lagi jaya-jayanya ya. Areola bagus, Leno bagus, siapa lagi? Dubravka juga bagus. Ini jadi ngerti semua ya Mas. Kau keren. Nah ini kenapa nggak? Raya cedera. Raya cedera itu alasannya nggak mainkan Raya. Siapa berarti ya? Apa kiper cadangannya Arsenal? Oh ya Ramsdale ya. Kiper udah Mas ya? Ya udah. Oke. Telepon dulu. Ya. Lanjut Saka. Untuk skuadku kipernya sama Leno. Oh Leno ya. Fulham, Turner dari Nottingham Forest. Tapi yang dimainkan Dimainkan Leno. alasannya ya sama lah ya. Alasannya lagi on fire. Lagi on fire betul. Kayaknya yang lagi on fire backnya kayaknya. Semoga nanti netonya Wolves nggak ngegolin. Netonya was. Oke, lanjut ya. Ya. Terkait formasi, jadi ini mulai kita masuk ke line up pemain. Formasinya kita pakai, kalau saya pakai 3-4-3. Ini bukan formasi real ya teman-teman. Ini bukan formasi real di permainan sepak bola, tapi ini adalah permainan di FPL-nya. Karena kalau 3-4-3 berarti total berapa? 3-4-7 3-10 ya. Iya. Oh sebenarnya 11 ya sama. Sama, yo. sebenarnya sama, cuma cadangannya aja. Yo cadangannya aja Iya, yang beda yang betul. beda. Sorry. Baru ngaku.
Loh. Sama ya, berarti ini 11 pemain. Iya. Saya pakai formasi 3-4-3. Kita mulai dari back terlebih dahulu. Jadi defense itu kita ada 5 pemain. Yang saya mainkan 3 karena formasinya 3-4-3. Yang pertama Virgil van Dijk. Ini karena udah dari game week kemarin-kemarin ya. Kemarin Liverpool juga clean sheet kan? Oh, iya Kemarin clean sheet jadi lumayan walaupun cuma 6 ya dapatnya. Jadi saya masih memainkan Virgil walaupun dia bertanding melawan Manchester City, kemungkinan ya nggak tahu ya, kemungkinan pasti kayaknya kegulan lah walaupun nanti hasilnya imbang ya. Nah, itu yang pertama saya pakai Virgil van Dijk, kemudian ada Doughty. Nah, ini Doughty saya nggak begitu tahu sebenarnya. Back Doughty ini saya nggak begitu tahu, cuma karena dia double game week, kembali yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ibaratnya kita balik modal lah kalau misalnya kita memainkan pemain yang mempunyai double game week. Kemudian saya juga memainkan Gabriel. Gabriel ini melawan Brentford. Kalau melihat dari track record kemarin, Arsenal terakhir kemarin menang 6-0 itu di 6-0 di Liga Champions ya? Enggak di Liga Inggris ya? Liga Inggris. Liga Champions justru seri. Serius ya. Di Liga Inggris kemarin melawan apa ya kemarin Liga Inggris? Sheffield. Melawan Sheffield United, itu mainnya impresif sekali. Posisinya diambil semua. Terus Gabriel juga clean sheet ya. Dia dapat poin kalau nggak salah kemarin 7 ya. Dapat bonus poin juga. Nah, itu yang 3 pemain defense yang saya mainkan. Kemudian yang saya cadangkan ada 2, yaitu yang pertama Taylor, ini juga karena murah ya teman-teman. Terus yang selanjutnya Baldock, itu juga karena murah. Karena budget. Karena budget, biar menghemat budget. Nah, ini bahas budget juga mungkin ya. Budget itu maksimal 100 ya. 100. Ya, nanti kalau di awal buat tim itu kita diberi dana 100. Nah, nanti bisa dikombinasikan, Dan nggak boleh kita lebih dari itu ya. Iya, karena nggak bisa. Makanya nggak boleh misalnya kita mainkan kayak yang keren-keren Haaland, Salah semuanya masuk, kayaknya nggak cukup bakalan ya. Harus pasti nanti lainnya yang murah-murah ya, aja. harus ada Baldock sama Taylor ya. Lanjut ke Saka, defense-nya gimana, pakai formasi apa? Oke. Untuk saya defense ada 5. Oh, defense 5. Iya, pakai formasi 3-5-2. Insya Allah kalau jadi ya. Loh, defense 5 3-5-2 ya? Oh enggak, maksudnya yang dimainkan 3, yang Oh, iya, cadangan iya. 2. Oh iya. Kalau iya, jadi 3-5-2 nanti. Oke. Yang pertama yang dimainkan Reguilon. Reguilon, wah. Iya, mantan Mainnya pemain MU. Brentford ya. Iya, pemain Brentford. Ya, ini pemain pinjaman dari MU. Dan MU menyesal karena backnya nggak balik-balik, back kirinya mainkan Lindelof. Lanjut. Nah, Reguilon ini Gimana? beberapa kali dari game week lalu menyumbangkan poin walaupun hanya assist, walaupun dan kalah. Dapat asis ya? Oh iya, dapat assist. Oh iya. Itu yang minimal kalau memilih pemain, kalau bisa walaupun dari tim-tim yang nggak powerful banget, setidaknya mereka punya sumbangsi lah, minimal Ya, assist, walaupun kalah timnya gitu. Iya, asis kalau misalnya teman-teman pemainnya dapat asis itu dia dapat poin 3 ya. Iya, betul. 3. Kalau misalnya dia gol dapat poin 6. Kalau misalnya asisnya 2 ya udah dikali 2, kalau golnya 2 ya dikali 2 gitu. Betul. Lanjut. Jadi untuk untuk pendapatan poin terbanyak itu didapatkan dari back. Itu kalau dapat clean sheet, dapat gol, dapat assist. Oh, Itu paling banyak. tapi jarang. Susah sekali. Lanjutnya Doughty, sama kayak Cak Ya. Jul. Masang Doughty karena dia itu back, tapi waktu dimainkan. Nah, ini. Biasanya kita nggak pernah lihat tim-tim kecil. Iya. Luton. Akhirnya kita lihat pertandingannya. Doughty ini dimainkan jadi midfielder. Doughty midfielder. Iya. Oh, dia inverted ya? Nah, atau lebih ke penyerang sayap. Sayap. Oh, ini dia kayak apa? Left midfielder gitu. Betul. LMRM ya. Oke. Dia back tapi dijadikan midfielder. Oke. Itu salah satu alasan mengapa Kayak inilah ya, kayak Trent Arnold kan sering Iya, gitu kan, betul. dia inverted. Itu salah satu alasan murah harganya. Masuk di midfielder. Aku nggak ngerti, baru ngerti aku. Kalah aku. Mainnya ini untuk game week yang sekarang double. Tapi masalahnya ngapain ya ngelihat Luton main? Duh, minimal Demi ini. demi ini. Lanjut. Nah, selanjutnya Zabarnyi. Wah, sabarnya aku juga nggak ngerti sama sekali. ini baru ngeh juga gara-gara dia 2 kali minggu ini naik harganya. Dari harga ya malah Sak? Oh ya, aku malah nyarinya dari harga juga. Kadang harga itu mempengaruhi. Oh iya.
Oke, Akhirnya Zabarni ini naik karena backnya Bournemouth yang utama Senesi itu cedera. Oke. Akhirnya- Dia berarti center ya, center Iya, mungkin defense center. ya. Oke. Aku belum lihat mainnya sih. Oke. Lanjut. Nah, itu yang dipasang di line up, yang dicadangkan Estupinan sama Baldock. Estupinan ini angin-anginan. Iya. Waktu saya beli. Oh iya. Itu karena dia poin sebelumnya. Nah, tapi emang Estupinan ini kan mungkin karena habis balik cedera panjang. ya kan? bisa jadi. Karena ya Performnya belum balik. karena namanya trauma cedera kan pasti lama. Kalau sebelumnya wah itu jaminan Estupinan. Estupinan itu back kirinya Brighton ya teman-teman. Ya, itu tahun kemarin salah satu penyumbang terbanyak untuk Iya, back. betul Estupinan, betul. Apalagi Mang Zak? Sudah. Udah itu. ya? Nah, Oke, sip. Mas Rozi. Mas Rozi. Kalau di squad saya ada Gusto. 3-4-3 juga, Mas? Iya. 3-4. Oh enggak, formasinya 3-5-2. Oh, 3-5-2. Oke. Iya, 3-5-2. Pertama Yang backnya pertama Gusto dari Chelsea. Chelsea lawan siapa? Newcastle. Oke, lanjut, Mas. No comment, Mas. No comment pokoknya ini. Yang kedua ada Semedo. Semedo itu Wolves. Wolves. Dia lawan apa? Wolves. Fulham. Lawan Fulham. Oh ya, bisa. Soalnya Semedo juga sering nyerang dia kan, Iya. Semedo ya. Terus Betul. yang ketiga itu ada Gabriel sama Gabriel itu sekarang Arsenal lagi cantik-cantiknya main servis. Jadi Saliba sama Gabriel itu sering banget cetak gol juga. paling dipakai kan? Iya, Gabriel betul itu. Gabriel. Iya bahaya itu juga. Terus yang cadangannya ada Miguel sama Konate. Soalnya cedera Maguire dua-duanya. Konate cedera. Iya. Oh, cedera juga di situ ya? Cedera dua-duanya. Merah ya, Mas? Merah. Oh iya, kemarin pas Liga Champion atau apa ya? Kemarin ditarik itu. Oh iya, Liga Champion. Betul. Liga malam Jumat. Liga- Oh, sorry ya. UL, European League. Ya, sorry. Jumat mainnya. Ya. Mungkin ini itu. ini fansnya Liverpool membuli Liverpool sendiri. Pasti, Mas. pasti. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada lagi, Mas? Udah. Udah ya. Lanjut. Mungkin yang Tadi kiper udah. Udah ya. Sudah. Oke, sekarang masuk ke midfielder. Midfielder saya ada 4 pemain. Yang pertama Son. Nah, Son ini kalau kemarin lihat permainan terakhir tuh Son sebenarnya nggak terlalu menjanjikan. Nggak tahu kayaknya belum tune in sama ketika kedatangan Werner ya, karena kemarin kan lagi Piala Asia kan. Betul. Nah, sekarang itu permainannya belum kayak dulu. Jadi kemarin tuh ngegolnya untung juga ngegolin di akhir-akhir pertandingan gitu kan. Terus selanjutnya ada Palmer. Nah, Palmer ini kayaknya jaminan mutu juga. Walaupun Chelsea sering kalah, tapi entah kenapa Palmer itu suka ngasih assist kalaupun gol. Dan benefitnya Palmer ini dia itu menjadi penalty taker. Nah, itu termasuk teman-teman buat jadi ya, consideration. betul. Karena pemain Chelsea suka jatuh, jadinya Palmer ini seringkali mengambil tendangan penalti sehingga dapat poin gol, teman-teman. Bisa jadi karena itu dari Manchester City itu. Iya, jadi strategi Iya. gitu ya. Terus selanjutnya ya dari Manchester City, ini juga pemain yang lagi nge-hype banget, lagi bersinar karena habis mengunggulkan ke gawang Onana. Yaitu Phil Foden. Phil Foden walaupun ini lawannya Liverpool, tapi ya karena keterbatasan transfer ya. Jadinya ya tetap dimainkan Foden karena jaminan mutu juga. Kemudian ada Saka dari Arsenal. Lah, Saka ini kemarin ditarik, kalau lihat di line up-nya sih dia kayaknya cedera tapi 75%. Biasanya ini karena Saka nggak ada penggantinya. Siapa penggantinya Saka? Nggak ada. Nggak ada. Walaupun Trossard pun kalau dimainkan di posisi itu juga nggak maksimal. Iya, betul. Jadinya ya udah akhirnya saya tetap memainkan Saka dan mencadangkan midfielder yang lainnya, yaitu Douglas Luiz, seorang defensive midfielder yang sering sekali bikin gol juga. Nah, ini lawan Tottenham. Nah, itu mungkin dari saya, dari sifat midfieldernya. Dari Saka. Oke, kalau midfielder yang pertama saya pasang 5. Kemungkinan kalau jadi ya 5. Main semua jadi midfieldernya. Ada Saka, Arsenal. Iya, kepincut beli ini karena sebelumnya GW-GW-nya di game-week sebelumnya sangatlah gacor. Tapi kok pas saya beli malah cedera. Apakah ini kutukan Arsenal? Selanjutnya ada Phil Foden. Nah, Phil Foden ini lawannya Liverpool. Nah, ini salah satu tips kalau dari saya ya. Kalau pemain dari tim besar waktu jadwalnya lawan tim besar, insya Allah mendulang poin. Karena apa? Karena permainan terbuka. Karena permainan terbuka. Betul.
Lanjut. Lalu ada Gross dari Brighton. Oh, lumayan tuh. Ya, Gross. Tapi sempat kecewa karena minggu lalu dia dicadangkan, dia mainnya dari sub. Berarti mainkan siapa kemarin? Adingra. Adingra. Ya. Betul. Gross Adingra ini yang juga main. angin-anginan Mas saya. Betul. Pas saya beli, Grossnya lagi gacor, tapi pas saya beli, Grossnya lagi hancur-hancuran. Tapi pas saya jual malah ngegolin dua gol biasanya. Pentingnya feeling pada saat membeli pemain. Namanya judi ya. Kalah slot. Lanjut. Ya, selanjutnya ada Mohamed Salah. Wah. Ini saya simpan dari dia bermain di Piala Afrika. Udah absen berapa game week gitu. Tapi ini juga meragukan juga saat. Oh, iya. Karena biasanya Klopp itu pelatih cerdas ya. Jadi biasanya pemain yang baru cedera, Ya. nggak sebegitu langsung Iya dimainkan. betul. Klopp itu tipe yang paling fit yang dimainkan. Oke. Itu Kemarin cadangan apa cadangannya? cadangannya nggak ada, main semua. Oh main semua. Nah. Berarti kalau nanti nggak main digantikan sama Alvarez ya. Alvarez. Oh, lumayan ya. juga Alvarez. Nah, Alvarez ini lawannya Liverpool ya. Ya itu tadilah mengacu kepada tim besar, lawan tim besar permainan terbuka, insya Allah poin. Oke, insya Allah. Oke. Walaupun imbang tapi Masuk. ada gol lah ya. Iya, minimal gol, minimal assist ya. Ya. Lanjut. Lanjut ada Madison. Madison, wah ini Madison. Kenapa beli Madison? Karena mau beli Son nggak ada budgetnya. Tapi Itulah. Madison ini lagi bagus juga, maksudnya dia habis cedera kan? Ya, habis Tapi cedera panjang. Setelah cedera panjang dia kembali tuh langsung tune in. Nah betul. Dan pastinya sering assist, bahkan kalau misalnya lagi buntu juga bisa ngegolin ya. Dan dia long shot taker. Apa kok? Oh shot ya, taker dia cetak gol dari luar kotak penalti ya. Itu terus ya budget murah dari Son lah. Ya, oke. Oke, selanjutnya Mas Rozi. Oh Mas Rozi Usmari tadi tiba. Wes. Oke, lanjut. Kali midfieldernya yang pertama ada Diaby. Wah, dari Diaby. Aston Villa. Terus yang kedua Tapi ada Diaby Foden. sebentar, Diaby itu kayaknya sering cadangan ya. Enggak, Main terus sajane ya? inti. Hmm. Unda-undi ambek Douglas Luiz. Oh iya. Loh, tapi Diaby kan bukan sayap loh Diaby. Masuk Bukan, midfielder. Oh iya. Dari FV tapi sing sebelah kiri. Oke. Lanjut Mas. Lanjut sama juga ada Foden. Foden, nah ya oke, Foden. Yang ketiga juga ada Saka. Yang tadi Saka. sama juga. Saka ini favorit ya. Favorit Saka. kayaknya semuanya ada Saka. Jangan dijual lah, Pak. Jangan pokoknya. Yang keempat ini ada Luis Diaz. Oh, Luis Diaz. Luis Diaz ini juga inilah dia goal getter juga lah ya. Iya. Dan yang terakhir ada Kevin De Bruyne. Nah, ini Kevin saya De Bruyne. kaptenkan juga. Soalnya Oh, lawan ya. Liverpool harus menang. Yakin ini Mas, Iya, kapten Mas. harus menang. Virgil van Dijk loh Mas. Iya. Yakin ya Mas ya? Enggak halan Mas. Enggak. Oh, Menang Liverpool coy. paling habisin diganti ya Mas Rozi. Enggak, pasti ini nanti. Deadline jam berapa ya? Jam Deadline 6 kurang ya? 8 jam lagi. Oke, siap. Jam 6 deadline. Iya. Cadangan Mas? Oh, enggak ada ya? Ada, Main semua ya? Main semua ini. Mantap. Iya. Lanjut? Lanjut. Ada lagi Mas? Nyerang Mas, nyerang. Penyerang Sekalian dari ya? saya Langsung Mas Rozi. ada Halan sama Watkin. Halan sama ini cuma dua yang Dua, dimainkan. Karena 352 saya. Lu Solanke enggak jadi beli Mas? Enggak, udah. Solanke double game week loh. Iya, double game week loh. Enggak ada budget. Enggak ada budget Oke. itu masalahnya ini. Takut minus ya Mas. Ya takut minus terlalu banyak ini. Tapi kok ada ya minus 12 itu loh. Oh iya. Iya, itu gimana itu? Tiap hari lagi. Ya selanjutnya mungkin dari Mas. Oh berarti ini back apa? Cadangannya siapa? Ini enggak ada. Oh Archer. Cadangannya Archer. Archer juga cedera. Ini merah-merah semua. Merah-merah semua ini bagus ini. Oke, lanjut Saka. Oke, ya. Untuk forward Berapa orang yang dimainkan? 2 orang. 2 orang juga. Ya, Solanke? kalau jadi Iya ya. Solanke tak jadi kapten, soalnya main 2 kali. Solanke jadi kapten karena mau ya betul. Main 2 kali. Terus. Dan track recordnya kalau lawannya di home dia gacor. Kemarin sempat cedera sebenarnya. Iya, sempat diragukan cedera, betul. main ya. Cuma game week kemarin dia main tapi nyetak gol enggak ya? Enggak nyetak. Enggak nyetak ya Iya, dia. padahal udah tak arep-arepin. Oh, main ya? Main. Oh, iya, iya. Yang nyetak malah midfieldernya. Oh ya, ini siapa namanya? Tervinier. Apa? Iya, Ternier ya. Ternier. Lanjut. Terus ada Watkins. Watkins lawannya iya. Tottenham. Watkins lumayan lah. Watkins lah pasti
bikin kejutan lah. Iya, ini Watkins ini salah satu pencetak kejutan bahaya. Betul. Dia kayak somehow kalau misalnya dia dapat bola sesusah apapun jadi gol. Betul. Apalagi harganya naik terus. Naik terus ya? Iya. Jangan dijual loh itu. Oh iya, kayak sahamnya BBCA. Malah ke saham. Ya, yang dicadangkan Alvarez. Kenapa Alvarez? Karena ya belum tahu sih dimainkan apa enggak, soalnya kan Haaland lagi on fire. Tapi Pep mungkin butuh lebih banyak attacking ya. Ya. Mungkin Alvarez main cuman nanti babak kedua paling. Nah, ini juga strategi nih, Sak. Ya. Kalau misalnya ada pemain yang nggak main, itu diganti dari pemain cadangan. Nah, urutannya gimana, Sak? Nah, betul. Urutannya urutan siapa yang menggantikan kalau misalnya dia nggak main? Oh ya, urutannya kalau misal ini tergantung formasi. Tergantung formasi. Kalau formasinya kayak saya backnya 3. Ya. Terus midfieldernya 5, forwardnya 2. Nanti 5-2. Tiba-tiba yang cedera Reguilon. Tapi Reguilon ini kan back. Ya. Untuk cadangan terdepan itu ada Alvarez. Gak mungkin Alvarez. Karena kan dia butuh defense. Betul. Kalau misalnya dia midfield bisa. Ya. Betul. Oh enggak bisa, midfield enggak bisa. Karena backku aku masang 3. Enggak, misalnya midfieldmu enggak main. Kalau midfield enggak main. Midfield enggak main langsung digantikan Alvarez. Ya, betul, bisa. Di striker kan, di forward ya. Kalau back yang cedera nggak bisa karena udah mentok, minimal 3. Maksudnya yang main minimal 4. Kalau mau digantikan sesama betul. sama harus cadangannya di depan sendiri. Betul. Itu defender. Oke. Siap. Nah, sekarang lanjut. Tadi apa tadi mbaknya? Forward. Menyerang. Forward saya ada 3, yang lain 2, saya 3 ya teman-teman ya. Full. Yang saya kaptenkan tentunya Solanke yang suka ngegolin di gawangnya FIFA-nya Mas Rozi. Ada Solanke karena dia pastinya main 2 kali double game week. Kemudian ada Haaland ini biasanya pasti saya jadikan kapten karena ini dia ada double game week di Solanke. Ya udah, saya Solanke yang saya jadikan game week, yang saya jadikan kapten. Kemudian Haaland tetap jadi vice kapten. Tapi untuk kemungkinan Solanke nggak main sangat kecil ya. Nah ini juga itu dikasihkan info, Sak. Ini beda vice kapten sama kapten. Beda vice kapten sama kapten. Kalau vice kapten itu akan berfungsi kalau kaptennya nggak main. Betul. Dan poin kapten gimana, Sak? Poin kapten dikali 2. Dikali 2. Jadi misal beliau dapat poin 7, nanti dikali 2 14. Iya. Kayaknya kita bisa bikin yang info-info tersendiri ya. Ini bisa ya harusnya ya. Bisa. Misalnya ini kalau misalnya teman-teman main itu juga ada chip-chipnya. Nah, itu juga bisa kita jelaskan. Nah, itu kayaknya menarik deh kayaknya. Soalnya jarang kan ada di YouTube, Mas. Sing tutorial gitu loh. Iya. Nah, itu mungkin yang nantinya akan kita bahas ya, teman-teman. Ini kita fokus ke line up aja. Betul. Habis itu ada Watkins, itu juga jaminan mutu teman-teman. Apalagi lawannya cuma Romero, lawannya Udogi, Pedro Porro kayaknya juga. Pedro Porro cedera. Tapi kayaknya mau main dia. Oh ya. Yang ini ya nggak tahu ya, sepengetahuan biasanya kalau baru cedera itu riskan ya. Ini yang tidak dipahami oleh Ten Hag mungkin, Mas. Jadi banyak pemain yang karena nggak ada pemainnya, akhirnya ketika baru sembuh langsung dipaksa main dan cedera lagi. Kayak Luke Shaw dan Lisandro Martinez. Nah, mungkin itu ya. Ada lagi tambahan, Mas? Sudah mungkin ya. Ada tambahan, Sat? Sudah. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Update game kita nanti kita akan bikin diagram ya, kita bikin edit. Nggak tahu, semoga bisa ngedit yang lebih gampang dibaca lah ya kira-kira ya. Mungkin itu teman-teman, nanti semoga kita ada kesempatan buat update karena saya mau balik Jakarta ya, nggak tahu nanti kita bisa bikin konten lagi atau enggak. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Bye. Terima kasih.